belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Assalamualaikum, bagaimana Pak Agus, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Nuning. Bu Nuning sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Rencananya Pak Agus mau melakukan kucing dengan alutsista ya. Baiklah, sebelum melakukan kucing, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu dengan Pak Agus. Apakah boleh, Pak? Monggo silakan, boleh Bu Nuning. Nanti pada saat kucing, antaraku dan Puji akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum? Kemudian, apakah Pak Agus sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Puji, apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Agus sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, untuk disesuaikan juga dengan prinsip kucing, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Agus. Iya, silakan Bu Nuning, monggo ditanyakan. Baik, yang pertama, apakah proses yang ingin Pak Agus kembangkan dalam kegiatan kucing ini? Jadi pada kucing kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing tentunya ya tentang kompetensi inti kucing itu. Yang pertama tentang kehadiran atau presence, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Koji. Begitu Ibu. Bagus sekali Pak. Jadi Pak Agus ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Agus kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu Nuning. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka kepada kucinya. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya, yang akan Pak Agus kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa Pak Agus? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kucing kali ini adalah saya ingin sekali kucing ini mendapatkan solusi permasalahannya dengan kucing tersebut tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dan membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh kucing itu. Begitu. Baik, jadi Pak Agus, indikator ketercapaiannya yaitu pada saat Puji bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya gitu ya Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Agus besok melakukan pusing dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan besok pusingnya dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan ya Pak. Amin. Baik, terima kasih Bu Nuning. Sama-sama Pak Agus. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Agus. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Nini. Bagaimana kabarnya Pak Agus?
Kabarnya baik, Bu. Sekarang saya sedang tidak sibuk karena kelas saya sedang ada pelajaran olahraga, Ibu. Ya, baik. Wah, kebetulan ya Pak, Pak Agus hari ini tidak sibuk karena hari ini itu saya lagi sedih, bingung Pak Agus gitu ya. Saya ingin membicarakan masalah saya di kelas gitu ya Pak Agus ya. Kita bisa sharing hari ini ya Pak Agus ya. Baik, Bu Nini, ya boleh kita sharing. Yang pasti jangan sedih dan jangan bingung, Bu Nini ya. Terus kira-kira apa yang mau dibicarakan kali ini, Bu? Tentang murid saya Pak Agus gitu ya. Ada murid di kelas saya itu yang kurang punya motivasi belajar di kelas gitu. Oh, oke, baik, Bu. Jadi topik tentang permasalahan muridnya Ibu ya. Menurut Bu Nini sendiri, tujuan pembicaraan kita kali ini untuk mencapai apa ya, Bu ya? Saya itu ingin murid saya itu memiliki motivasi belajar Pak Agus, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik Bu Nini. Kalau menurut pendapat Bu Nini, murid Ibu yang kurang memiliki motivasi belajar, itu indikasinya atau ciri-cirinya itu yang bagaimana ya, Bu ya? Kalau saya amati hari ini gitu ya Pak ya, ketika saya perhatikan gitu ya, anak tersebut itu kalau di kelas itu sering murung, diam, tidak aktif mengikuti pelajaran, tidak mau tampil mempresentasikan hasil pekerjaannya gitu ya, tidak mau bicara, jadinya kurang aktif di dalam kelas. Jadi saya itu bingung Pak Agus, dia itu mengerti atau tidak itu dalam pembelajaran saya yang saya ajarkan itu saya masih menerka-nerka gitu loh Pak Agus. Oh, begitu ya Bu Nini ya. Berarti indikatornya memang anaknya tidak aktif dan motivasinya sangatlah rendah. Dari penjelasan Ibu ya. Dijelaskan Ibu diam, murung gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira faktor penyebabnya apa Bu? Apa yang melatar belakangi murid Ibu tersebut kurang memiliki motivasi belajar? Kalau saya menganalisa gitu ya Pak Agus ya, anak tersebut itu kurang mendapat dukungan dan perhatian dari orang tua tentunya Pak Agus, karena orang tuanya ini tuh sibuk bekerja Pak Agus. Jadi orang tuanya ini berangkat dari pagi, pulangnya itu malam. Jadi pernah saya tanya tuh anaknya gitu ya, pas waktu berangkat sekolah itu belum sarapan Pak. Jadi di rumah itu tidak, selainnya itu di rumah itu juga tidak didampingi dalam belajar dan kemungkinan gitu ya juga faktornya dari saya juga gitu mungkin saya kurang dalam menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Pak Agus. Jadi begitu ya. Berarti ya tidak semuanya anak itu pasif ya Bu ya. Motivasi belajarnya. Ada beberapa anak yang aktif juga tentunya kan. Yang aktif dan yang pasif, kira-kira perbandingannya berapa Bu dalam satu kelas Anda itu? Yang tidak aktif ya Pak, itu hampir 60% Pak Agus gitu ya. Jadi yang aktif itu sekitar 40% gitu. Jadi saya sedihnya di situ Pak Agus. Jadi hampir setengah lebih gitu ya, yang kurang aktif dalam pembelajaran saya Pak Agus. Oke, iya Bu Nini. Kalau kita mengajar murid terus memang nggak ada respon dari anak, itu kita di dalam hati memang merasa gagal tentunya dalam mengajar ya Bu ya. Mungkin ada faktor lain Bu yang mempengaruhi selain keluarga dan dari Ibu Nini tadi kan bilangnya dalam pembelajarannya kurang bervariasi lah, kurang variatif begitu Bu ya. Iya Pak Agus, ya itu tadi kemungkinan faktornya yang sudah saya sampaikan tadi Pak Agus. Ya. Dari skala 1 sampai 10 ini, kalau menurut Bu Nini berada pada skala berapa dalam memotivasi belajar murid ketika pembelajaran? Untuk saat ini ya Pak Agus ya, mungkin saya berada di skala 6 Pak Agus gitu. Karena dari faktor tadi ya yang sudah saya ceritakan tadi dan saya masih ingin mencoba beberapa cara gitu ke depannya Pak Agus.
Baik Bu Nini, Ibu tadi menyampaikan 2 faktor yang melatar belakangi murid Ibu menjadi kurang dalam motivasi belajarnya. Kira-kira ini Bu, apa cara yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pertama, saya akan melakukan pendekatan secara personal ya Pak Agus ya kepada anak tersebut gitu ya, sehingga saya tahu permasalahannya, kondisinya yang dihadapi oleh si anak itu gitu. Wah, sebenarnya bagus sekali itu Bu Nini ya. Pendekatan secara personal bisa dilakukan untuk mengetahui informasi yang faktual tentang masalah yang sedang Ibu hadapi. Selanjutnya, setelah Ibu mengetahui faktor penyebabnya, apa yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan membuat pemetaan kebutuhan belajar Pak Agus gitu ya, yang dibutuhkan anak tersebut gitu, anak didik saya gitu. Jadi sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Soalnya terkadang anak juga senang ya Pak Agus, tentunya anak itu senang dalam media, mungkin dalam media pembelajaran itu menggunakan video YouTube, terus kemudian menggunakan benda konkret, dan ada juga yang suka belajar di luar kelas. Dan mungkin masih banyak lagi ya Pak Agus media-medianya gitu. Nah, dari itu tadi saya rencananya akan membuat pemetaan dulu Pak Agus. Jadi saya akan mencari materi dan nantinya materi saya tadi akan saya sesuaikan dengan minat kebutuhan murid saya. Itu Pak Agus. Jadi begitu ya Bu. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Nini ini akan membuat 2 langkah, yaitu dengan memetakan kebutuhan belajar murid dan menyusun materi sesuai dengan kebutuhan murid. Itu sangat bagus Bu, luar biasa tindakan yang akan Bu Nini lakukan. Kira-kira Ibu, tolak ukur apa menurut Bu Nini jika tindakan yang dilakukan sudah berhasil atau masih perlu dievaluasi ulang? Jika terjadi ya Pak Agus ya, mungkin perubahan perilaku dari diri anak tersebut tentunya Pak Agus. Terus kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan tindakan yang Ibu rencanakan tadi? Segera ya Pak Agus ya, karena nanti rencana nanti sepulang sekolah gitu, saya akan mengajak murid saya untuk berbicara secara personal gitu ya, bagi anak-anak yang kurang aktif itu tadi, dan saya juga akan segera memetakan, soalnya kalau nggak segera dipetakan, saya tidak bisa mencari materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan murid saya. Itu Pak Agus. Baik, memang benar sekali Bu. Harus segera dilakukan yang pemetaan dulu tentang kebutuhan belajar murid itu. Nah, sekarang kira-kira dari pendekatan anak, kemudian pemetaan dan menyiapkan materi. Kira-kira dari itu semua, adakah nanti yang Ibu inginkan ada pihak-pihak yang terlibat? Ada tentunya Pak Agus ya, kalau saya nanti mengalami kendala apapun dan nanti saya akan berkolaborasi, bertanya kepada rekan-rekan sejawat saya, dan tentunya saya akan, apa namanya, berkolaborasi dengan anak didik saya gitu kan ya Pak Agus, karena mereka suka belajar yang seperti apa, jadi untuk kedepannya seperti itu Pak Agus. Jadi terus dari itu semua Bu, kira-kira komitmen Ibu atau tujuan Ibu seperti apa di akhir nanti itu? Saya ingin murid-murid di kelas saya itu semuanya aktif Pak Agus dalam pembelajaran gitu. Kalaupun toh ada gitu ya yang kurang aktif itu paling 1, 2 anak saja gitu loh Pak Agus gitu ya. Soalnya ini kan hampir 60% yang kurang aktif. Jadinya saya mengharapkan nanti ke depannya anak-anak itu aktif dalam pembelajaran saya. Gitu Pak Agus. Sebenarnya sudah luar biasa itu Bu ya. Tujuan dari Bu ini supaya anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, motivasi belajarnya juga semestinya bagus kan. Terus strateginya sekarang Bu, strateginya kira-kira bagaimana menurut Ibu?
Saya akan membuat rencana pembelajarannya Pak Agus gitu dan setelah saya membuat rencana pembelajarannya, saya akan mempraktekkannya kepada anak gitu ya, anak didik saya. Kemudian jika itu semua bisa membuat anak aktif gitu ya dan motivasi belajarnya meningkat gitu, berarti saya berhasil dalam mengajar gitu Pak Agus. Saya harapkan semangat untuk Bu Nini. Semoga upaya Ibu untuk mengatasi permasalahan anak-anak didiknya di kelasnya yang kurang motivasi bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Agus. Ternyata setelah saya berbincang-bincang, ngobrol dengan Pak Agus, akhirnya saya menemukan ide dan saya menjadi tambah percaya diri Pak Agus dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Baik, dengan senang hati Bu Nini. Mungkin ada pembicaraan lain, Bu. Sepertinya ini sudah cukup ya Pak Agus ya. Kita akan bicara lagi nanti di lain waktu lagi gitu ya. Kalau saya sudah praktek ya Pak Agus ya. Siap, siap Bu Nini ya. Nanti diceritakan ya Bu, prosesnya bagaimana. Silakan, monggo. Oke Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nini. Baiklah Pak Agus, tadi sudah melakukan coaching hari ini di mana Pak Agus sebagai coach dan Bu Nini sebagai coaching dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu Nuning, coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Iya Pak, Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Kuci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak Agus terkait dengan kucing yang sudah Pak Agus lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat kucing terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Jadi begini Bu Nuning, ketika coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik Pak Agus, tadi sudah berhasil melakukan kucing sesuai dengan alur tirta Pak. Dan tadi yang saya amati juga Pak Agus sudah menanyakan tujuan kucing, sudah mengidentifikasi permasalahan dari kucing, kemudian Pak Agus sebagai coach sudah mengarahkan kucing menemukan rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Dan Pak Agus sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri kucing agar rencana aksi yang akan dilaksanakannya bisa berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Agus dengan kucing. Pak Agus sudah fokus terhadap kucing, artinya di situ Pak Agus itu sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Pak Agus juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan dari kunci. Luar biasa Pak Agus. Apa yang dilakukan Pak Agus saat proses pusing ya Pak? Tadi juga sudah tampak ada prinsip pusing, diantaranya tadi ya, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mudah-mudahan Pak Agus diberikan kesuksesan ke depannya pada saat pusing berikutnya. Oh iya, satu lagi Pak. Apa yang ingin Pak Agus kembangkan berdasarkan hasil kucing hari ini? Jadi berkaitan dengan hal itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih menemui alur tirta lagi supaya coaching di selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi, Bu. Oh, baik Pak, luar biasa. Pak Agus akan mendalami lagi alur kitanya ya Pak,
agar lebih baik lagi. Terima kasih banyak sudah melakukan observasi proses kucing dengan menggunakan alur tinta. Dan terima kasih pula atas waktu dan kesediaannya Pak Agus. Sampai bertemu lagi ya Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nuning, sampai bertemu kembali. Iya Pak.